Kalau namanya tren makanan itu di dunia itu berkembang sangat cepat, Pak. Iya. Saya coba komparasi sedikit ini bagi pengalaman nih, Pak. Waktu saya coba pergi ke 3 negara waktu itu. Ya. Saya ke Malaysia. Kalau Indonesia saya nggak cerita deh ya. Malaysia, Jepang, dan Amerika, Pak. Ya ampun, itu rasa-rasanya saya merasa malu sebagai orang Indonesia sih sebetulnya. Ya terutama saya sebagai praktisi di bidang fresh, saya ternyata ilmunya masih segini dibandingkan dengan dunia luar sana. Ternyata berkembang banget. Bukan hanya sekedar produknya berkembang, Pak Suntoro, tapi juga teknis kayak kemasannya. Cara displaynya, wah keren banget sih. Nah itu makanya sebetulnya kenapa saya pengen di bidang fresh itu, karena benar-benar bidang yang sangat banyak tantangannya. Betul. Dan satu lagi Pak, everlasting, tidak pernah ada matinya. Iya, karena terus berkembang terus ya. Produknya berkembang. Betul. Dan kalau produk berkembang, equipment juga yang berkembang gitu ya. Semua, betul. Apalagi ada sekarang ada online kan, ada e-commerce. Wah, itu tambah lagi. Nah, itu satu lagi bahasan nanti materi kita. Siap. Nah, kalau di Departemen Fresh nih, yang kontribusi terbesarnya di penjualan tuh apa ya? Yang di Fresh sendiri ya? Dan juga ini, standar penjualan untuk di Fresh itu dinilai bagus tuh gimana? Ya, oke. Nah, ini terus saja tergantung format masing-masing retailnya. Oh iya, karena retail dari berbagai macam format ya, Mas? Betul. Kalau kita bicara kontribusi sales, kalau kita bicara total buah, kalau fresh, ya kan buah-buahan ya. Buah semua deh, hampir mayoritasnya. Ya mungkin sekarang kan 90%. Iya. Jadi gitu kan. Betul. Tapi kalau kita bicara Indomaret, mungkin kecil banget. Betul. Atau ya kita kan lihat di beberapa toko minimarket kita kan juga jualnya nggak terlalu banyak space-nya ya. Tapi kalau kita bicara supermarket secara global ya, itu kontribusinya tuh kurang lebih ya tergantung brand ya, tapi bisa sampai 15% sampai ada yang 30%. Apalagi dengan perkembangan kuliner, F&B ready to eat yang tadi saya ceritakan, Pak. Kalau itu di blend jadi satu, ada bakery-nya, ada ready to eat-nya dan fresh-nya, itu bisa lebih dari 50%. Besar juga ya? Besar juga, betul. Tapi sekali lagi ini tergantung formatnya ya, Pak. Tergantung brandnya. Tapi rata-rata sih di antara 25% lah. 25%. Nah, kalau tadi kan penjualannya tuh, kalau untuk profitnya bagaimana? Apa cuannya ya? Cuannya gitu kan. Ini gede-gede sedap nih. Cuannya gini, cukup tough sebetulnya. Cukup tough Pak untuk cuannya sendiri. Untuk profitnya itu sendiri sebetulnya kalau kita pengen bottom line-nya untung ya sebetulnya kalau kita lihat dibagi dua antara gross profit dengan net profitnya. Ya kalau kita bicara keuntungan kotornya sih supposed to be harusnya di atas 20%. Iya. Atas 20%. Dari 20%, 23 ya. Itu yang sifatnya tadi yang daging, sayur, ikan, buah. Tapi kalau ada bakery dan RTI ya itu dia harus di atas 35% sampai 40%. Nah, itu menolong banget ya? Ya menolong banget betul ya. Dia menolong penjualan, menolong juga menekan shrinkage-nya, seperti itu ya. Nah ini yang memang seorang retailer harus jeli betul tuh, ya mau ambil profit di mana, seperti itu. Nah tapi sebetulnya Pak Suntoro, Mbak Kesa ya, yang menentukan profit itu sebetulnya gini, kalau kita bisa handling dengan baik produknya, tahu bisnisnya, tahu knowledge-nya, percaya deh, cuannya gede. Ya. Karena selama ini membuat cuannya di Fresh itu agak turun, bahkan sampai minus ada di sewaktu-waktu. Kebanyakan sedikit, kebanyakan barang yang dibuang, Pak. Benar. Kenapa nggak bagus ya? Betul. Kenapa dibuang? Macam-macam sih Macam-macam ya. Dari supaya memang barangnya nggak standar, endingnya salah, kemudian cara display salah, terus staff kita nggak paham knowledge ya. Betul. Nah itu memang satu paket yang memang menyumbang profit turun, Pak. Profit turun ya. Seperti itu. Makanya harus banyak belajar. Belajar ya. Mesti join nih di RGCC. Betul ya. Betul. Nah, kalau mungkin nih nanti RGCCers yang tertarik mau ke bidang Departemen Fresh, kira-kira apa yang mereka harus siapkan gitu untuk menjadi profesional? Nah, ini yang paling penting sih mental sih. Mental ya. Gini, percaya deh ya. Di bidang Fresh ini karena dia dinamis ya, tapi juga memberikan potensi salesnya besar ya, maka mentality seorang retailer itu harus kuat, seorang operational staff harus kuat ya. Kenapa? Karena mentalnya ini memang harus kan dia nggak bisa berhenti. Iya. Dari mulai dia receiving barang, Pak,
bagaimana sortirnya, bagaimana sampai di handling di storage-nya, sampai di display-nya, dan bagaimana control quality selama waktu berjalan. Karena saya tadi udah katakan bahwa fresh itu time is money, Pak. Makin lama kita nunda-nunda, makin turun quality-nya, Pak. Nah, itu mentality-nya harus kuat. Nah, untuk mendukung mentality-nya kuat, maka ya yang harus dipunya adalah knowledge. Sekali lagi knowledge. Saya tadi sudah itu berapa kali saya sebutkan kata knowledge. Karena memang itu esensinya. Esensinya di situ ya. Kita nggak paham produknya, nggak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Nggak kenal produknya, kita nggak tahu ini maunya apa sih buah ini, harus suhu yang seperti apa. Seperti apa yang cocok gitu ya. Betul. Nah, ini yang betul-betul harus dipahami. Bagaimana kita bisa enhance, enrich ya para manpower kita, sumber daya manusia kita untuk bisa bisnis fresh ini berjalan dengan baik. Kalau people-nya kita nggak bisa educate dengan baik, kalau people-nya kekurangan ilmu, kalau people-nya tidak cekatan, people-nya tidak ada passion di bidang fresh, empat yang pertama tadi itu nggak ada apa-apanya. Makanya betapa penting sekali namanya people itu untuk di-develop. Nah, sekarang memang di fresh itu sangat jarang Pak langka orang yang bergerak di bidang fresh itu yang memang mengerti betul bagaimana konsep hulu hilirnya itu sangat langka. Makanya perlu diedukasi. Betul. Ya, mungkin melalui ini ya Pak ya. Iya, saya pikir inilah mungkin lembaga yang pas untuk bisa belajar fresh lebih dalam nih bersama Kang Ferry nanti ya. Setuju banget. Karena langka Pak, langka banget ilmunya. Betul. Nah, terus kalau misalkan dari Kang Ferry sendiri nih ada trik dan tips nggak nih untuk meningkatkan penjualan dan profit di bidang fresh? Ini paling seru nih Pak. Oke, kalau saya sudah menyebutkan tip and trik tadi, awal kan ada tipsnya, ada triknya nih. Saya akan kasih satu sampel yang sangat unik banget. Ya. Jadi suatu ketika saya di toko saya yang sebelumnya ya, saya ngeliat ada seorang ibu-ibu waktu itu kan. Saya lagi nih, saya liatin dia pencet sana, pencet sini, dia beli mangga Pak. Pencetin semua tuh. Karena gini, ini orang kenapa sih dari tadi milih-milih buah kok kayak nggak ada yang diambil gitu kan? Saya penasaran nih kenapa. Saya liatin ya, cium sana, gini-gini, apa namanya? Lihat sana, lihat sini, itu namanya mangga. Satu-satu diputer-puterin. Saya tuh pusing banget gitu. Kenapa? Terus dipencet-pencet lagi sih. Waduh, barang saya rusak dong. Karena saya paham kalau barang fresh itu kalau sering dipegang tangan, sering sering dipencet sana, pencet sini, lama-lama rusak Pak. Memar, betul. Iya kalau mencetnya pelan. Kalau orang kayak dia megang apa aja gitu. Betul itu Pak. Nah, saya samperin ibu itu. Selamat pagi Ibu. Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya tanya udah seperti itu. Iya Mas nih kayaknya mangganya asam-asam ya. Saya nggak ketemu yang mau manis nih gitu. Oh begitu? Saya bilang gitu. Oh oke. Ibu butuh mangganya mau dimakan kapan? Pokoknya yang manis. Mau yang manis hari ini, manis besok, manis lusa, atau 3 hari lagi manis. Bisa kayak gitu? Bisa. Nah ini ilmunya beda nih. Sama nih. Sama ibu-ibu sama nih. Iya. Mas, emang bisa begitu? Bisa Bu. Oh gitu. Gimana Mas? Nah dia tertarik tuh. Begini Mas, Ibu ya, saya bilang gitu. Mangga itu ada ciri-ciri kematangannya. Oh, ini dia knowledge. Ini menarik. Oh gitu. Wah, Ibu tahu mangga matang apa ciri-cirinya coba? So, kalau aku Mas kalau mangga harum manis wanginya deh paling. Terus warnanya agak kuning-kuning deh gitu deh. Oh gitu aja. Terus salah nggak Mas? Nggak salah. Itu benar. Benar. Tapi sebetulnya mangga itu banyak faktor Bu yang menentukan kemanisannya. Contoh nih ya, musim hujan atau musim kemarau, atau mangganya dari daerah mana? Oh gitu Mas. Iya. Kan ada mangga dari Pasuruan, dari manis, mangga dari Cirebon, bla 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 gitu Pak. Betul. Tapi sebetulnya benang merahnya ada Bu. Oh gitu. Nah ini saya jelasin. Ibu ya, mangga itu ciri-cirinya seperti ini. Perlu saya kasih tau nggak sih Pak? Perlu saya kasih tau nggak nih? Apa nanti? Kayaknya sih gini, ini kayaknya materinya nih bagus nih. Ya dan kayaknya nggak hanya mangga dibahas. Ada ikan, ada daging, kemudian mungkin juga ada bakery dan sebagainya nih ya. Jadi menurut saya bagi Bapak Ibu dan akuisisir yang suka dengan fresh, ini langkah yang paling tepat kalau bisa langsung join dengan materinya Kang Ferry nanti ya, gitu ya. Nah, tadi tinggal begini. Ya mungkin kalau
kalau yang mau tahu lebih dalam lagi soal Departemen Fresh ini kan seru banget nih sejauh ini seru banget. Nah mungkin RQCC boleh banget nanti daftar di Open University oleh SM Franchise RQCC. Nah mungkin podcast kita sekarang segini dulu atau ada mau tambahan? Oke, mungkin saya perlu tambahkan sedikit boleh. Dari gini, kita ini Indonesia khususnya Pak sedang bergerak ke arah tingkat ekonominya mulai naik. Betul. Orang pandemi, negara lain pada kolaps ya, kita alhamdulillah ya kita tidak turun. Tapi masih oke. Tapi tahu nggak sih apa kita masih bertahan? Karena Indonesia dianugerahi alam yang sangat hebat sekali. Ya, kita mesti bersyukur jadi orang Indonesia. Di mana sumber daya buah, sayur, ikan, daging melimpah. Betul. Nah, dengan sumber daya yang besar seperti ini, maka fresh food bisnis itu adalah menjadi satu-satunya harapan untuk berkembangnya sebuah bisnis khususnya di retail atau mungkin para IQ sister yang pengen jadi entrepreneur itu bisa ya kita kembangkan ke sana. Tadi seperti yang bilang tadi bahwa saya bisa tahu mangga itu bisa matang sekarang, besok, lusa. Bukan saya cenayang ya Pak ya. Ada ilmunya seperti itu. Ciri-cirinya begini loh. Nah, nanti saya sih pengen banget sharing nih dengan teman-teman ya, kan mungkin durasinya. Tapi saya akan nanti kasih tahu gimana caranya. Salah contoh deh, milih mangga nggak perlu dipegang, nggak perlu dicium-cium, tapi sudah tahu ini matangnya besok, hari ini, lusa, nanti bisa ketahuan. Dari jauh gitu. Ya, dari jauh. ya. Jadi apa? Nanti untungnya adalah kita ajarkan kepada customer, untungnya buat kita juga ada. Produknya nggak dipegang-pegang lagi, dia langsung ambil. Kedua apa? QC kita di receiving lebih cepat. Proses sortirnya. Nggak perlu satu pegang juga gitu ya. Betul sekali. Dan banyak sekali keuntungan kalau kita paham produk. Makanya kunci utama kita untuk menguasai fresh, apalagi dengan Indonesia yang cukup kaya seperti ini adalah kita harus paham betul bagaimana knowledge, bagaimana karakter dari semua produk fresh, ya. Karena fresh itu adalah unik. Yang kedua, fresh itu adalah cuan. Itu yang penting. Betulnya unik dan cuan. Oke, gitu Pak Kesa. Oke, iya. Ini pembahasannya tentu nanti bakal lebih panjang lagi, tapi akan lebih dikulik lagi nih di Open University. Jadi jangan ketinggalan pembahasan dari Kang Ferry. Sekian podcast kita hari ini. Salam Akisisi.